Selamat datang di konten ngobrol bareng IAP. Kalian bisa menikmati konten ini tanpa boros kuota internet dengan cara mengubah kualitas video di YouTube menjadi 144. Lalu kalian bisa menikmati konten ini sambil rebahan, makan, ngerjain tugas rumah, tugas kampus, atau tugas sekolahan, dan lain-lainnya. So, selamat menikmati konten ini. Audio standby, kamera roll, and action! Yo, halo Indonesia, ketemu lagi di channel Isra Kuat bersama saya Mandra Arif. Spesial hari ini ada satu bintang tamu, narasumber kita yang cukup terkenal di Probolinggo. Ada Mas Ucis. Halo Mas Mayan, apa kabar? Kasih saya nanya apa kabar? Iya. Karena MC ya, jadi kebiasaan jadi duluan gitu ya. Jadi nanti ketahuan ya siapa yang paling banyak bicara di sini kan? MC-nya. Oke, ada Mas Ucis. Hai. Seorang master ceremony. Bener ya, MC master ceremony ya? Master ceremony. Bener seorang penyanyi. Iya, nyanyi dikit-dikit lah. Dikit-dikit dari di MC kadang ada nyanyinya juga, nyumbang suara juga ya. Betul. Terus sekarang dia merambah ke dunia YouTube. Gara-gara ini. Gara-gara yang ini nih. kok bisa Mas saya? Mahen ini. Kok bisa aku? Kan memotivasi kan akhirnya. Ternyata saya juga bisa motivasi ya. Beneran loh, gara-gara lihat Mas Mahen punya YouTube gitu ya, terus kita nggak ada aktivitas gitu ya, terus kita ikutin lah. Berarti Mas bukan Mahen. gara-gara saya, Pak. Gara-gara nggak ada aktivitas. Tapi kan yang kalau Mas Mahen masak, mungkin saya jadinya mau masak. Oh gitu ya? Iya, karena Mas Mahen ini adalah seorang YouTuber, jadi saya ikut dong jadi YouTuber. Oke. Ala-ala YouTuber baru merambah sedikit-sedikit baru di bawah. MC ternyata pintar menjilat juga ya? Begitu kalau nanti nggak dibayar Mas. Oh gitu ya? Waduh, Bapak udah minta honor loh. Susah ya kan? Wah, kalau sama Mas Mahen ini tenang, aman, terkendali Aman, ya. Semua tersedia gitu ya, apa aja ada gitu. Tinggal minta. Nggak tahu dikasih apa enggak. Kan yang paling banyak ngomong siapa kan? Iya, nggak jadi. Untuk diingetin nih. Oke, Mas Ucis. Yo. Aku kenal Mas Ucis ini udah lama. Apa pertama ketemu kapan ya? Mother Day ya? SDK Mother Day? Iya, SDK Mother Day waktu itu ada proyek bareng ya. Di IO-nya Fajar. Betul. Terus saya MC, Mas Mahen yang seperti biasa. Saya gitu ya. Dan hasilnya luar biasa loh. Saya yang biasa-biasa aja hasil syutingannya luar biasa. Wow, kelihatan wow gitu ya. Oke, ini yang kedua dia menjilat. Nanti ditulis ya, kedua. Enggak, aku kalau memang syuting waktu itu SDK itu job pertamaku loh sebenarnya. Oh iya. Yes. Dan itu tidak mengecewakan buat aku terutama. Karena setelah kan itu di-share kan, kemudian dijadikan sebuah dokumentasi oleh pihak sekolah dan saya mendapatkannya dan saya puas banget gitu ya. Oh, dapat juga aku. Dapat. Jadi saya puas banget dapat hasilnya karena gratis. Saya gratis. Puas makanya gratis. Puas banget karena hasilnya gratis, tetap di honornya tetap dibayar. Bukan honor MC-nya yang gratis, CD-nya yang gratis. Jadinya gratis. Tapi aku waktu itu dapat kritikan saya. Terlalu singkat, Mas. Wah, kata susternya siapa waktu itu aku lupa. Iya, benar-benar. Terlalu singkat, Mas. Kalau nggak salah ya. Nggak tahu, aku lupa. Nah, akhirnya di SMPK waktu SMPK kan event juga kan? Sama, ketemu lagi. Setelah beberapa bulan, akhirnya Mas Ucis lagi sama siapa waktu itu ya? Saya sama Sharon. Sama Sharon. Itu aku panjangin durasinya. Cuma masalahnya dapat kritikan lagi. Kok banyak semutnya, Mas? Apa ya? Gambarnya noise gitu ya. Akhirnya saya bukan membela, nyatanya gini. Karena ruangannya gelap, jadi saya harus pakai ISO yang lebih tinggi. Resikonya kalau saya pakai ISO lebih tinggi, banyak bintik-bintiknya. Seperti itu. Akhirnya kita coba di event-event berikutnya ya ketemu Mas Ucis lagi, ternyata udah nggak ada protes. Tapi memang gitu ya Mas Mahen ya, ketika membuat sesuatu karya atau sesuatu hasil dari kerjaan kita, kadang-kadang memang ada yang wah ini kurangnya di sini. Nah itu kan mungkin buat proses buat kita juga supaya ternyata harus seperti ini, seperti ini. Karena kita juga ngikutin maunya klien seperti apa. Betul sekali. Kita berapa kali ketemu? Sering ya? Sering mah.
di salah satu rumah makan juga ada. Ya, sebut aja Sumber Hidup. Sumber Hidup. Ya, Sumber Hidup ada di Orin juga kita pernah. Oke, Orin. Iya, yang saya makan juga di shoot. Wah, keren loh. Saya makan aja di shoot. Saya loh yang makan, bukan yang punya hajat. Yang punya hajat malah nggak di shoot loh. Punya hajat malah nggak di shoot gitu ya. Saya makan di shoot tuh keren banget. Kemudian event di Widya Harja juga ya, kita berapa kali pernikahan, wedding gitu. Jocelyn gitu ya. Tahu nggak Jocelyn itu siapa? Siapa? Dia talent di Isokwa. Wah, Jocelyn. Waktu itu, tapi karena dia udah menikah ya udah mau lanjut silakan. Apa Jocelyn jadi sekarang perannya sebagai ibu-ibu? Kan sudah menikah kan ya? Iya, nanti saya yang jadi anaknya. Balik Pak. Oh gitu ya. Oh ya maaf ya Jocelyn gitu. Karena statusnya menikah, saya kan belum menikah. Promo. Umur berapa? Kayaknya nggak sopan dengan umur ya. Iya, jangan umur kelahiran. Sama aja. Orang sebagian kalkulator. Ini dikurangi ini jadinya wow usianya gitu ya. Kalau boleh jujur usia di atas kepala 3 lebih. Oke. Jadi 4 lah. Iya benar sih. Kan kalau di atas 3 kan 4. Iya. Ya, jadi nggak usah protes kalau saya umur 30 belum nikah karena masih ada yang lebih sepuh dari saya. Jadi hitungannya termotivasi oleh saya. Yes. Ini bahasa apa sih? Oke, Mas Ajis. Iya. Mas Ajis cukup terkenal sebagai MC di Probolinggo karena setiap ada event besar pasti Mas Ajis. Amin. Terakhir ketemu kita di BJBR. Iya. Ya kan, cuma jauh waktu itu jaraknya. Iya. Aku juga bukan sebagai tim dokumentasi, aku cuma sebagai buzzer. Setiap ada event besar selalu ada Mas Ucis. Artinya tarifnya mahal ya. Nah, kalau ngomong masalah tarif nih, mahal atau murah itu kan relatif. Kalau di Probolinggo, Di Probolinggo ya bisa dikatakan iya, karena saya juga dapat banyak kritikan juga. Jadi Mas Mahen saya juga banyak dikritik orang ketika orang deal nih mau minta MC gitu. Contoh aku klien. Mas, aku mau ada event. Eventnya event akustik. Budgetnya 300 untuk MC. Mau nggak? Aduh, maaf Mas, kalau 300 ya. Oke, 500 saya naikkan. Boleh naik lagi nggak? Mahal ya? Atau gini aja deh, saya kasih saya kasih harga saya, kemudian Mas yang berpikir. Daripada saya mikir kan mending Mas yang mikir. Oke, berapa? Saya minta 1,5 deh Mas untuk 3 jam. 1,5 untuk 3 jam? Acaranya cuma 2 jam nggak Mas? Ya udah dipotong 500 ya satu. Jadi hitungannya 1 jam 500.000 deh. Harga teman lah Pak. Itu orang-orang bangsa yang seperti itu ya. Itu orang-orang bangsa ya. Harga teman tuh orang-orang kurang ajar ya. Pernah nggak gitu? Pernah. Harga teman dikasih. Harga teman. Jadi gini, kalau harga teman itu beda. Jadi gini, misalnya nih orang kita pernah kerjasama, misalnya Mas Mahen pernah kerjasama dengan saya. Ketika Mas Mahen, saya budgetingnya seperti ini. Tapi kan kita pernah satu tim nih. Paling enggak kita pernah tahu kerjanya Mas Mahen seperti apa. Kemudian kita tahu karakternya Mas Mahen seperti apa. Dan Mas Mahen memang jujur, budgetnya cuma segini nih, gitu ya. Oke, saya bisa memberikan harga pertemanan, tidak masalah. Apalagi kalau Mas Mahen bilang ini proyeknya amal, karena kegiatan ini malah kita mencari dana untuk membantu sebuah yayasan atau membantu apapun. Saya bisa kasih, oke, free, boleh, gitu. Nah, tapi dulu pernah kejadian nih, jadi orang ini ngedilin gitu, wah ini nggak ada budgetnya Mas, segala macam gini-gini. Nggak ada budgetnya? Iya, nggak ada budgetnya gini-gini. Loh, ya apa ya? Adalah kasih tiket, ada Mas, ya, kita kasih segini ya, karena memang ini usaha kita dan segala macam, kita tidak ada sponsor. Tapi ternyata pada waktu acara itu mewah, besar, memang profit, bukan non profit. Jadi kegiatannya itu menguntungkan buat mereka, tapi saya cuma dapatnya segitu dan mendapatkan bocoran informasi bahwa budgetnya gede. Nah, itu yang sempat saya bikin kecewa. Wah, ya saya nggak bisa dong. Tapi karena sudah kejadian, saya kan nggak bisa. Ya. Akhirnya, tapi itu menjadi pelajaran, Mas Mahen. Oke, itu. Aku mau tanya nih. Siapa sih yang gitu? Gak boleh gitu ya. Kan menyebutkan merek nanti karena enak gitu ya. Selama aku gini Mas. Kalau aku pakai jasa Mas Ucis, satu aku paling nggak suka nawar.
Oke, kalau masalah budgetnya 1 juta ya udah 1 juta. 1,5 juta ya udah 1,5 juta. Tapi beda lagi kalau Mas Ucis nawarin harga lebih murah, aku terima. Seperti itu. Apa ya? Orang yang sering minta harga teman tuh nggak tahu diri sebenarnya. Soalnya aku tahu diri aja. Aku setiap minta bantu, aku pernah dari salah satu grup akustik dari Jakarta. Dia 2 orang, namanya Rangga sama Ferdi. Aku tanya ke Rangga, Mas, untuk ngundang Mas Rangga politik gimana ya? Aku ngomong, maksudnya budget. Kita nggak pernah minta budget, Mas. Asal kita terima jadi, mulai transport, makan, penginapan ditanggung oleh panitia. Budget berapapun kita terima. Nah, setelah aku mulai gak enak. Maksudnya, aduh mau ngasih berapa dari Jakarta loh. Nah, aku tanya ke teman satunya lagi, yang satu grup, cuma beda orang. Mas, untuk budget ngundangnya Mas Rangga sama Ferdi ini berapa? Dia tanya apa? Panitia punya duit berapa? Aku mau jawab 1 juta takut kurang, 3 juta takutnya terlalu mahal buat aku. Jadi mikir akhirnya ya. Aku akhirnya bilang, panitia cuma punya dana 1,5. Ya udah Mas, kita cukup, kayaknya kemahalan ya. Akhirnya sama diri ya. Mau dikurangin lagi kan nggak? Benar. Tapi memang ada yang seperti itu, Mas. Jadi kalau saya boleh sharing, kalau saya nge-MC misalnya di luar kota nih, gitu kan kadang-kadang orang bilang, Mas, lokasinya ini di luar kota, di luar daerah, bagaimana gitu. Saya minta dulu, saya segini terima di tempat. Jadi pokoknya saya tampil nge-MC selesai, ya nggak ngurus lagi. Pokoknya saya cuma bayaran itu. Atau boleh dengan honor saya yang di Probolinggo misalnya, dengan rate saya Probolinggo, tapi saya dapat ini. Oke. Jadi saya pilihannya terserah, gitu kan? Pilihannya terserah dari user. Misalnya klien misalnya, oke deh, saya kasih yang pertama aja. Ya, pokoknya tergantung saya. Pokoknya dia terima jadi saya 1 jam sebelum acara sudah di sana. Selesai pun saya pulang dengan sendirinya. Paling dia di sana pengamanan dan segala macam aja. Ya sudah, saya atau kalau enggak mulai dari jemput di bandara, makan saya, nginep saya, itu harus dia yang tanggung. Tapi honornya, oke, itu honor Probolinggo awal kan. Iya. Cuman saya kan nggak mikir tiket pesawat, tinggal jalan aja. Kan hitungannya saya ya sama lah. Anggap aja Probolinggo karena kan saya nggak keluarin yang buat transport. Mulai berapa lama? Kalau MC awal kali ceritanya dari MC itu di SMP. Awal kali pertama debutnya. Tahun berapa itu? Tahun 92. Oke, aku masih 2 tahun. Jadi kalau sudah uzur gitu ya. Aduh, ini sekali ya analiknya ya. Pokoknya tapi umur 30-an lah. Oh iya, 30 lebih banyak ya. Lebihnya 20 tahun kayaknya. Iya, dari 92 itu pertama kali nge-MC. Kemudian mulai yang benar-benar saya tekunin. Dulu itu kan karena sekolah ya, jadi pensi, kegiatan sekolah, ada tamu sekolah, kunjungan. Jadi MC-nya kebanyakan saya yang diperbantukan di sini. Di Probolinggo ya? Iya, di Probolinggo. Nah, kemudian baru yang MC yang boleh ditekunin karena suatu pekerjaan tahun 2006. 2006, oke. 2006. Itu udah lulus sekolah ya? Sudah lulus sekolah. Jadi itu yang mungkin kerja di salah satu operator seluler, kemudian di bagian marketing promo. Nah, akhirnya daripada kita biasanya kan ada budget itu untuk kegiatan promo itu kan minim. Kalau kita bayar MC, kemudian bayar sales promotion itu kan agak mepet, kasihan juga gini. Akhirnya loyalitas awalnya. Pakai orang dalam. Nah, orang dalam akhirnya saya pakai sendiri. Sorry. MC yang secara kerjaan, secara job profesional. Fee pertama kali Anda buka harga berapa? Kalau boleh tahu. Kalau yang pertama kali dibuka di harga 150.000. Itu tahun? Tahunnya di 2006. 2000 lumayan lah ya. Lumayan. 150.000 itu pertamanya. Tak pernah di bawah itu sih. Terus naik. naik. Dia bertahan di 150.000 lama nih sampai 2008. Okay. Saya tetap di harga itu. Kemudian acaranya memang simpel-simpel sih, gerbok pasar gitu ya. Terus acara promo produk tapi yang di pinggir jalan di trotoar gitu ya. Itu harga-harga itu. Kemudian ketika ada salah satu perusahaan alat komunikasi dan phone tata merek, kemudian dia bikin promo di salah satu pusat perbelanjaan di Probolinggo.
Nah di situ mulai naik. Oke. Jadi naik karena sudah punya nama. Sudah banyak dikenal nih. Berapa lama sih bangun brandingnya Mas Ucis? Ini nama asli Mas Ucis? Nama asliku Kristalenta. Oke, Ucisnya dari mana? Nah, itu kalau Ucis itu dari dulu waktu kecil, ceritanya orang tua nih, atau kecil aku itu nyebut nama Kris itu kesusahan. Jadi Kris, akhirnya dipanggil Cis. Oke. Nah, tapi kalau sekarang biasanya orang panggil Mak Cis. Nah, karena Mak itu kalau dari saya kan orang Kalimantan ya, orang Dayak asli. Kalau orang Dayak itu panggil Om itu Mama. Oh, Om itu Mama. Mama. Jadi diambil tulang Medan ya, tulang Medan. Jadi saya panggilnya Mama, jadi dipanggil bagian belakangnya Mak Cis. Jadi akhirnya sebenarnya Mak Cis itu bukan orang-orang kan, cowok dipanggil Mak, ya kan? Gitu. Cowok dipanggil Mak gitu kan. Padahal aslinya panggilnya Om Ucis. Oke. Dari situ sebenarnya sudah faktor usia sudah kelihatan tuh ya. Enggak om ya. Oh enggak aku. Enggak, masih menunggu membuka lowongan. Tapi aku yakin yang orang lihat Mas Ucis MC ini dia mikir pasti ini masih umur ya belum 30 lah. Oh gitu ya. Aduh, terima kasih. Ini mungkin akibat perawatan ya. Tapi semuanya terbongkar di video ini. Aku sih orangnya lebih fair, lebih enak gitu ya. Karena nanti kalau misalnya dia bilang, oh jadinya kayaknya masih 25, honornya kok 25 loh. Nggak enak kan? Ya kan? Usianya 25. Nah, kalau usianya sudah 30 lebih ya, honornya naik nih sesuai. Oke. Senioritas ya. Sempat buka pertanyaan di Instagram, ada pertanyaan. Ada pertanyaan ini yang kacau nih. Sudah banyak nih. Deg-degan nih. Di sini nggak banyak, berarti pertanda Anda kurang terkenal. Iya. Memang kalau urusan saya memang tidak berterkenal. Mungkin yang tanya ini kurang sering datang ke acara-acara. Iya kan, orang rumahan. Orang rumahan ya. Nggak pernah lihat di TV kayaknya ya. Memang nggak ada sih di TV. Pernah di TV? Nggak sih. Paling kalau CD diputer, kalau CD-nya diputer masukkan di TV. Oh iya, bisa. Iya, bisa kan? Ini ngomong apa sih? Oke. Apa nih? Ini sebenarnya sudah terjawab di kalau nonton videonya Mas Ucis. Kelebihan selain MC. Kelebihan. Selain menyanyi sama MC deh. Iya. Selain menyanyi sama MC, saya suka masak. Saya juga bisa lah masak lebih enak mungkin dari yang ada. Kenapa nggak buka? Dulu sempat buka warung. Dulu sempat buka warung, namanya warung Lekak Kuman. Lekak Kuman itu kalau bahasa Kalimantan adalah tempat makan. Lekak Kuman. Cuman karena saya dulu fokus, jadi akhirnya terbengkalai lah. Dan waktu itu menu andalan saya adalah soto Banjar. Aku belum pernah ngerasain itu. Nanti tunggu ya kalau bumbunya ada. Karena bumbunya saya harus import. Sampai seperti. Oke, pertanyaan kedua. Ini pernah aku pernah MC juga. Di event fanbase JKT48 di Jawa Timur. Wah, biasa ini MC. Tapi nggak dibayar. Oh, berarti loyalitas. Bagus lah. Ya kan? Ya, bagus lah kalau gitu. Setiap kali orang mau naik panggung waktu mau MC selalu ada rasain juga nggak? Rasa. Oh, berarti normal ya? Normal. Jadi kalau saya kenapa kalau MC gitu ya, misalnya acaranya jam 7, saya mesti datang jam 6. Jam 6 itu udah gini-gini, atau malamnya udah tercek ya? Jam 6 itu sudah harus ada di situ, karena tujuannya apa? Menghilangkan deg-degan itu. Saya harus menguasai dulu lokasi. Biasanya kalau MC wedding ya kan, biasanya Mas Mahen belum datang, saya sudah datang duluan. Padahal yang nyeting Mas Mahen. Cuman saya datang, saya biasanya ritual saya ke kamar mandi, ya buang air kecil, kemudian saya lihat, nafas sebentar di kamar mandi, kemudian saya keliling nih gedung, saya puterin. Jadi itu seperti ritual. Supaya saya sudah merasa bahwa sudah ada di tempat ini, tempat ini sudah menyatu kayak rumah saya sendiri. Jadi ketika saya sudah naik panggung, ini tempat saya. Gitu. Jadi itu untuk menghilangkan ada aslinya deg-degan. Itu caranya untuk menghilangkan nervous ya. Kalau saya, mungkin orang lain mungkin berbeda lagi gitu ya. Oke, kalau aku punya ritual gini Mas. Aku dulu main sulap. Waktu aku mau perform di panggung, H-1 aku harus sudah dari sana. Aku cek lokasi seperti apa. Kan panggung kotak nih. Iya, kotak. Aku selalu jalan ini berapa langkah. Ini berapa langkah, ke sini berapa langkah. Terus besoknya sebelum acara, aku diem di panggung, duduk di panggung. Apa ya? Biar nyatu sama panggungnya aja. Tapi tetap aja
begitu nama mau dipanggil, kita panggil penampil berikutnya untuk betul. Tapi mau seperti itu ternyata. Benar. Meskipun punya jam terbang cukup tinggi atau mungkin sudah biasa di atas panggung gitu ya, tetap ada. Rasa ini tetap ada. Dan saya kelemahannya satu, Mas. Kayak itu orangnya kalau sudah nervous, ngedek gitu ya, itu saya sering ke kamar kecil. Oh gitu. Nah, berarti selama ini jadi kalau kita manggung, pas di tengah manggung, selesai acara, setelah mempresent sesuatu atau saya ke kamar mandi dulu, balik lagi. Makanya saya pernah di suatu kegiatan nge-MC di lapangan nih, lapangan nge-MC, kemudian tidak ada kamar mandi. Itu membuat saya sedikit bingung ya. Karena saya makanya terus akhirnya ke kamar mandi. Iya, akhirnya saya minta sama panitia nih, sama tim LO-nya, dia bilang bisa nggak nyediain kamar mandi. Akhirnya besoknya, karena ini waktunya seminggu nih kontraknya. Selama seminggu acara pameran di satu tempat. Jadi akhirnya besoknya mereka datangkan yang portable, yang dari BPBD. deket gitu, deket di panggung. Jadi saya punya kesadaran. Memang itu kelemahan saya di situ, Mas. Jadi ketika di atas panggung wes enak, padahal ketika turun panggung itu bingung kalau kamar mandi. Baru tahu kan ribet. Gak pernah lihat soalnya kamu tuh sewa di kamar mandi sih. Iya, di situ kamar mandi. Kalau sebelum tampil harus sampai sekarang. Dan itu terbiasa. Makanya saya jarang sekali untuk minum. Karena itu menghindari sedikit ini. Orang kan kadang-kadang, ayo minum dulu Mas. Ya, kalau keseratan sorok baru aku minum. Kalau keseratan, ya enggak, wes tak jol aja terus. Karena itu tadi, kalau saya sudah nervousnya itu saya kelemahannya saya di situ. Akhirnya saya hanya buka di tempatmu dia. Eksklusif berarti ini ya. Kebobrokan saya, jangan ketawain loh ya. Ya kita di sini bongkar aib orang kok. Untung saya suka bongkar aib diri sendiri. Nah, tapi tadi kalau tadi yang ciri khasnya dari Mas Ucis apa? Ciri khas saya paling malu melihat saya MC. Nah, jadi saya kalau ada video hasilan saya syuting saya MC kayak Mas Mahen Kasih misalnya itu, saya malu sendiri lihat saya. Ternyata saya itu lebay, alay. Bukan semua MC harus gitu ya? Iya sih. Karena setahu aku kalau MC itu dia harus dituntut untuk bukan menjadi dirinya sendiri. Iya. Kalau kadang dia harus pura-pura kopla, kadang dia harus pura-pura mesum, dia harus pura-pura. Betul, seperti itu. Tapi ya saya akhirnya malu melihat diri saya sendiri. Kok kayak gitu ya aku ya? Waduh, kok endelman ya aku ya? Padahal kan endel ya saja nih. Tapi itu bukan karakter asli Mas Ucis? Lebay apa? Lebay. Kalau lebay, tapi kalau bikin sosok alay, apa ya, maksudnya apa? Apa sih namanya itu? Duh, pokoknya letter. Mau bilang itu jangan lah sih. Letter itu kadang-kadang terbawa. Ya kan, karena memang itu jadi akhirnya sehari-hari ya akhirnya terbawa. Resiko. Cuman ya kadang-kadang malu sendiri gitu kan, karena kan kita kalau sudah MC kita kan kita nggak ngeliat nih, bukan di cermin kan, kita di depan orang banyak, yang nilai kan orang banyak. Nah ketika selesai acara hasilnya dikasih kan, ya ngapain gitu loh. Aku kok kayak mana itu? Gitu. Apa tuh Mas Mahen? Iya, aku pernah ngerasain gitu juga pas pulang MC di Jember. Itu kan beneran kan? Aku waktu itu modusin cewek. Dia cantik sih emang dia, aku juga suka. Dia cantik ya. Sampai aku lihat videonya, aku lapos yang ini gitu. Karena kan nggak kerasa, kita refleks ya. Iya. Kan? Itu kan karena kita ketika kita sudah tampil menjadi seorang MC di atas panggung, apapun yang terjadi di situ ya terjadilah. Kita nggak bisa mengaturnya. Jadi kita nggak bisa, makanya saya bilang mungkin sama teman-teman yang lain yang pengen jadi MC, kita nggak bisa nih mengatur bahwa saya nanti seperti ini, saya akan ngomong seperti ini. Aku pernah nyoba seperti itu. Aku nanti gini, nggak hilang semua di atas panggung. Kadang bingung, aduh, maringnya apa ya? Habis ini ngapain ya? Betul. Akhirnya terjadi DNR di sana. Betul banget. Pernah DNR gitu apa? Kalau mati gaya gitu ya Mas? Kalau DNR saya belum pernah sih, belum pernah mengalami, dan jangan sampai ya, dulu ya. Aduh, nanti honor saya dipotong. Jadi memang harus pinter-pinter melihat situasi dan kondisi, Mas.
Jadi kalau Mas Mahen bilang kan, saya sudah siapin nih kayak gini gitu ya. Tapi ketika di atas panggung dia hilang semua. Ya harus ya itu improvisasi. Cuman kadang-kadang ya itu kadang-kadang improvisasi kita ini kadang-kadang di suatu acara mungkin bisa ditangkap baik sama orang, bisa tidak. Padahal tujuan kita tidak ada tujuan tidak baik. Nggak mungkin dong kita mau MC mau jelek-jelekan diri kita sendiri, mau menjatuhkan citra kita sendiri atau menjatuhkan citra orang yang menggunakan jasa kita. Kan nggak ada toh pasti. Ada sih. Kalau dia ada sih. Mungkin kalau Mas Ujes mungkin konsep acaranya formal. Kalau acara santai mungkin ada teman sendiri lah. Nah, aku pernah kayak gitu. gitu ya. Karena emang kita semua kan peserta tamu waktu itu kita udah kenal lah semua. Jadi ada bercanda jokes gitu ya. Dan ini juga jokes yang pertama aku lemparkan di awal acara itu meriah, pecah. Tapi begitu ke ending acara kenapa makin garing? Padahal jokesnya berbeda ya. Ini orang mulai bosen apa gimana? Kadang-kadang juga yang berpengaruh itu adalah audiens. Jadi kita harus memahami juga audiensnya seperti apa. Kadang-kadang Mas Mahen mungkin melihatnya bahwa ini audiensnya anak muda nih. Wah, jokesnya kayak gini lebih enak gitu ya. Jokesnya kayak gini yang berjiwa muda kayaknya mereka lebih responnya lebih bagus gitu ya. Tapi ketika terus kita jok, wah ada titik kejenuhan nih kayaknya mereka kok terlalu banyak kita beri-improve. Mereka juga akhirnya enggak wes gitu ya. Enggak terlalu peduli. Nah, tadi kan kalau misalnya udah garing kita harus mengendel-endelkan diri, mengalaikan diri. Iya. Gini lah. Dia berpikir nih kayak Mas Mahen ini. Aku gini. Masa sih aku harus ngelakuin itu gitu loh. Tuntutan. Jadi ketika kita sudah berada di atas panggung, kita akan melakukan apapun saja asal membuat acara itu hidup di luar dari kebiasaan kita. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya ya itu tadi, kalau kita keseringan akhirnya ya terbawa angle-nya. Ya itu menjadi ciri khas membuat orang lain. Akhirnya masalahnya kalau aku melakukan itu mempertaruhkan nama baikku, Mas. Soalnya aku dikenal ya karakternya itu ya seperti ini. Manly gitu ya. Agak ditegur manly. Keren, agak sangar gitu. Begitu ya. Terus harus ada tingkat ya Mas ini ya. Enggak apa-apa, lanjutin aja. Supaya kita tahu bahwa Mas Mahen ini bisa lebay, bisa alay gitu ya. Jadi tenang aja, jangan di-cut ya. Oke. Jadi memang seperti itu Mas Mahen. Jadi ya apa ya? Memang kita enggak bisa. Bukan diri kita, tapi untuk menjaga supaya ini menjadi sesuatu yang menarik. Ya akhirnya saya harus merendahkan ya itu tadi. Akhirnya citra. Tapi orang akan melihat bahwa akhirnya orang punya, waduh, orang itu lucu ya. Orangnya gitu. Akhirnya kemudian orang wes wong iku wes acarane kene mau sing suntuk mau jadi kadang-kadang pernah saya pernah dulu supaya membuat suatu acara itu menjadi ramai heboh karena orang ini saya sampai dodok di bawah guling membuat suatu atraksi yang saya harus duduk ketika saya tertawa yang seharusnya bisa tertawa biasa saja terus saya tertawa ngelosor supaya membuat orang melihat ke saya. Oke. Iya, sebenarnya mereka enggak. Kadang-kadang kan apalagi nih, saya sharing ya. Acara reunian, wes mati kutu. Acara reunian itu MC dibayar enggak sesuai dengan bayarannya. Maksudnya apa? Bayarannya ya bisa ngono ya, tapi kita itu harus membuat mereka melihat ke kita itu susahnya setengah mati. Iya, karena mereka udah foto sendiri, ngerumpi sendiri, MC ini jebak-jebok nek ngarep gak bisa mereka. Pernah acara reuni waktu itu apa? Event di acara reuni. Iya betul. Itu luar biasa. Aku ngeliat ini harusnya kasusnya udah banyak. Beneran. Itu MC paling menderita yaitu ketika MC reuni. Tapi kadang-kadang ya itu tadi bagaimana kita bisa membuat orang tetap mau gitu ya. Akhirnya caranya adalah melibatkan mereka. Banyaklah bikin games yang melibatkan mereka. Kadang-kadang bikin games juga mereka nggak peduli. Iya. Ya kan? Aduh kasihan loh MC-nya. Makanya saya kalau MC reuni agak mahal ya, karena ya itu tadi bebannya lebih berat loh. Jadi gini untuk MC wedding, event, terus reuni itu beda-beda ya kan? Iya, kalau saya cenderung beda. Kalau misalnya acaranya reuni, terus santai, baju saya dapat dari mereka.
Misalnya kan reuni biasanya kan dapat seragamnya nih, saya dapat dari mereka. Berbeda dengan acara yang misalnya ini acara ulang tahun, yang mana saya harus well prepare. Berbeda lagi dengan acara wedding. Wedding yang benar-benar formal, yang itu satu setelan jas dari atas sampai bawah harus senada. Nah itu kan juga butuh biaya. Kemudian perawatan diri, perawatan wajah. Punya berapa kostum untuk wedding? Untuk wedding, waduh ada beberapa ya. Saya sampai lupa, lebih dari 10 lah pokoknya. Aku kemarin lihat persiapan wedding itu punya Mas Solihin. Karena aku yang nggak ada video profilnya. Nah mungkin Mas Ucis mau bikin video profil wedding. Oh, bisa ke saya. Tenang saja itu ya. Nah, iya memang betul. Jadi persiapannya memang karena susah Mas. Kalau cewek itu masih banyak yang endorse kadang-kadang atau banyak yang mensupport untuk baju-baju perempuan. Tetapi untuk baju laki-laki ini kesulitan. Sangat minim sekali. Ada sih, tapi minim sekali. Untuk sedangkan diusahakan kan misalnya tampil di satu acara bajunya kalau bisa jangan di tempat yang sama, bentuk yang sama, itu sama. Karena orang Probolinggo nih orangnya itu saja. Oh iya. Ya kan? Kecuali kalau kita di luar kota. Iya. Ya, kok di Probolinggo misalnya hari Senin. Aku hafal Mas Ucis selalu pakai baju jas warna merah. Iya, itu bener. Tapi kadang-kadang gini, padahal jas saya warna merah yang kainnya sama. Ada 3. Jadi saya warnanya karena orang Chinese. Nah, orang Chinese itu dia biasanya untuk pertunangan lebih dominan warna merah. Merah untuk nikah. Jadi saya beli 3 jas ini dengan model yang berbeda. Tapi kainnya sama. Jadi tujuannya apa? Ini kain aja ya, beli kainnya biar seneng. Enggak, kain celananya kan satu. Oh gitu. Ya kan? Kalau saya bikin merah ini sama celananya, sama rompinya. Nanti merah yang ini bikin celananya lagi. Kalau jasnya sama kainnya, kan celananya cuma 1, 3 jas. Iya, Sir. Iya kan? Nggak kalinya gitu ya. Tapi honor saya jangan dikurangin loh gara-gara itu. Semoga ada klien yang mendengar. Oh, itu maksudnya ya. Iya, karena kan berusaha untuk bagaimana, misalnya hitam. Celananya kan hitam saja, satu. Tinggal bikin atasnya kan. Iya. Kainnya ya diusahakan sama. Cuman modelnya yang berbeda. Itu ya cara menyiasati, karena kan ya itu tadi Mas, kalau biasanya kan kalau ada endorse kan enak toh kita baju sponsor by gitu ya. Ini baju support by gitu ya. Wardrobe-nya siapa? Enak. Kalau yang cowok ini susahnya di situ. Jadi kadang-kadang kita mencari baju ini juga agak repot. Padahal cuma jas loh. Iya. Cuma jas. Tapi baju cowok memang lebih mahal daripada baju cewek, Mas. Betul. Mas Pangen mengalami kayaknya. Saya aku pernah sering nganterin dulu waktu kasih pacaran sama pacarku. Oh, pacarnya pakai jas? Enggak. Oh, saya kaget. Baju cewek itu murah-murah. Oh, gitu. Kirain saya sampai kaget karena dia tahu harga jas mahal terus nganterin pacarnya. Jadi saya mengarah ke tempat yang lain ya bicaraannya. Enggak, pacarku cewek. Gitu. Dia belanja baju. Oh, baju cewek ternyata lebih murah ya. Murah. Bawa duit 1 juta bisa dapat baju berapa gitu ya. Kalau yang cowok 1 juta kurang gitu. Enggak sampai sejuta. Oh, enggak juga. Oke, berarti kembali lagi. Ayo. Ini ada pertanyaan. Aduh, pertanyaan terus nih. Pertanyaan terakhir dari saya kok deg-degan nih. Dari netizen. Benarkah Mas Ucis adalah MC termahal? Tidak jawab, tapi kurang ini ya, kurang pasti ya. Oke. Ya tadi kembali lagi, mahal tidak itu kan relatif. Tetapi ada yang ngecap gitu sih. Ada yang ngecap. Saya juga. Karena gini Mas, kalau dari aku sendiri, kalau eventnya orang-orang berduit kan kelihatan dari dekorasi weddingnya, eventnya itu selalu Mas Ucis. Artinya dia sanggup bayar Mas Ucis. Nah, seperti di food festival kemarin, di hari kedua, hari ketiga, hari pertama, hari kedua, itu MC-nya biasa-biasa aja. Di hari ketiga, di mana semuanya mewah, termasuk makan jatah makan tim buzzer tuh semakin mewah. MC-nya loh Mas Ucis. Kayaknya ini penghabisan budget deh. Bener ya? Ya atau tidak? Gosip atau fakta?